banyak ya definisi dari pluralisme, tapi saya lebih senang menyebutkan definisi yang disebutkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Intinya itu pemikiran yang menganggap seluruh agama itu sama dan mengantarkan kepada surga. Semua agama itu benar dan mengantarkan ke surga. Ya, bukan cuma ahlul kitab, bahkan seluruhnya. Jadi Yahudi, Nasrani, kemudian Buddha, Hindu, dan yang lainnya ya. Mungkin Konghucu, mungkin Taoisme dan yang lain-lainnya. Semuanya mengantarkan kepada surga. Ada pluralisme makna yang kedua. Pluralisme artinya majemuk ya, kalau kita bahasa Indonesia heterogen. Dan kita tahu negara kita negara pluralisme dari sisi memang kita heterogen. Banyak orang-orang beraneka ragam agama tinggal di negara kita dan berusaha tinggal dalam kondisi tentram dan nyaman. Ini sampai batasan ini tidak jadi masalah. Ya, kita toleransi karena kita hidup di negara istilahnya Pancasila ya, kemudian dengan berbagai macam diakui 5 agama, hidup saling bertoleransi, masing-masing menjalankan agama masing-masing. Tapi toleransi tersebut tidak boleh kebablasan sampai menganggap semua agama mengantarkan kepada surga. Itu toleransi yang kebablasan ya. Dan Nabi SAW waktu pertama kali ke Madinah, Rasulullah SAW mendapati berbagai masyarakat yang majemuk. Ada kaum Ansor yang sudah masuk Islam, yaitu suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam disebut dengan kaum Ansor. Ada suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, musyrikin. Dan ada orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi minimal sudah ada 3 majmuk, 3 masyarakat dalam kota Madinah. Oleh karena Rasulullah SAW kemudian membuat piagam yang namanya piagam Madinah, Wasiqatul Madinah. Wasiqatul Madinah ini saya bahas di risalah saya. Rata-rata riwayat yang meriwayatkan hadisnya lemah, tapi ada beberapa poin-poinnya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Tapi datang poin pertama, poin kedua, poin ketiga ya, rata-rata datang dalam hadis-hadis yang lemah. Tapi intinya ada beberapa poin yang itu disepakati oleh masyarakat kota Madinah. Dan Rasulullah SAW membiarkan orang Yahudi beribadah dengan agama mereka ya. Dan Rasulullah SAW juga istilahnya berpolitik dalam menjalankan kenegaraan di kota Madinah. Sampai akhirnya orang Yahudi berkhianat, baru kemudian terjadi perang. Jadi maksud saya kondisi di tanah air ya bisa jadi mirip seperti, saya katakan mirip tidak sama, tapi mirip seperti awal Islam masuk di kota Madinah. Ya, tentunya masih bertahap sampai berdiri negara Islam yang murni. Sampai berdiri negara Islam yang murni. Tapi di awal masih ada masyarakat majemuk di kota Madinah dan Nabi menghadapi mereka dengan sikap yang bijak, di mana setiap masyarakat sebagai warga negara harus sepakat dengan satu kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW kepala negaranya. Kalau pluralisme cuma sampai di situ, ini nggak jadi masalah. Ya, tapi yang saya bahas bukan pluralisme itu. Oleh karenanya kalau antum lihat orang-orang dai pluralisme tatkala mereka membuat definisi tentang pluralisme, mereka selalu membawa kepada makna akhlaki, kepada makna ijtimai. Bahwasanya pluralisme itu adalah kumpulan berbagai macam pemikiran atau kumpulan berbagai komunitas. Kalau masalah itu tidak jadi masalah. Yang saya suka itu adalah definisi yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena itu langsung menembak mereka. Oleh karena tatkala MUI mengeluarkan definisi yang dimaksud dengan pluralisme yang MUI haramkan adalah menganggap semua agama mengantarkan kepada surga, maka banyak orang-orang pluralisme yang mengkritik itu enggak benar definisinya. Definisi bukan cuma itu saja, tapi mereka tidak bisa mengkritik konten dari definisi tersebut karena memang itu pemikiran mereka. Justru makanya kemarin Syekh Mahmud Qadah sampai mengatakan waktu di Munaqashah, dia bilang, antum kenapa tahu mereka membuat banyak definisi? Sepertinya makar dari mereka. Saya jelaskan karena mereka kabur, mereka sengaja membuat definisi seperti ini supaya tidak yukshaf amruhum, supaya tidak ketahuan pemikiran mereka. Karena kalau mereka bilang namanya pluralisme semua agama surga, banyak orang langsung menolak. Tapi kalau mereka bilang pluralisme adalah kumpulan masyarakat yang saling bekerja sama membangun suatu tujuan tertentu, itu definisi yang selalu mereka angkat. Padahal pemikiran mereka yang berbahaya, semua agama masuk surga. Oleh karena saya tidak pernah bahas masalah ijtimaiyah, masalah sosial atau masalah yang seperti itu, masalah akhlak, enggak. Tapi yang saya bahas adalah pemikiran toleransi yang kebablasan sehingga menganggap bahwasanya semua agama mengantarkan kepada surga. Dan inilah yang dinyatakan oleh mereka dalam pernyataan-pernyataan mereka ya. Oleh karenanya ini adalah kalau kita dalam ajaran kita namanya kekufuran ya. Kalau para ulama dahulu saya nukilkan di awal risalah saya perkataan
para ulama, ijma ulama, bahwasanya seorang yang ragu dengan kekufuran orang yang dikafirkan oleh Allah, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Jangankan menganggap mereka masuk surga, meragukan kekufuran mereka saja itu sesuatu kekufuran. Kenapa? Karena Allah menyatakan mereka kafir. Allah mengatakan mereka misalnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat seperti ini banyak ya. Sungguh ahlul kitab, orang musyrikin, mereka di neraka jahanam. Ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Banyak ayat seperti ini tentang Yahudi, tentang Nasrani, tentang Majusi, tentang musyrikin. Nah, kalau kita bilang mereka juga masuk surga, berarti kita mendustakan ayat-ayat Allah ini. Oleh karenanya, timbul pernyataan para ulama, barang siapa yang meragukan kekufuran orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu bisa batal syahadahnya. Bisa batal apa? Syahadahnya. Jadi, pluralisme itu kalau kita secara sederhana itu kekufuran. Meyakini semua agama benar itu apa? Kekufuran.